Assalamualaikum, kita akan belajar fisika ya untuk persiapan yang UMPN. Kalau sekarang namanya apa? SBMPN ya kayaknya, yang untuk politeknik itu untuk politeknik ya. Ini ada soal, nanti kita coba bahas yang fisikanya dulu, nanti kita seling juga yang matematik juga ya. Oke, silahkan. Nanti kita coba bahas mulai dari nomor 31 ya, 2, 3, 34, 35, 36. Oke ya, nanti di sesi ini kita bahas 6 soal karena sepertinya ada berapa soal ya di OMPN, 30 soal kalau nggak salah ya. Nanti kita coba kerjakan. Ini soalnya simpel-simpel. Oke, bisa sambil di pause kalau mau coba kerjakan dulu. Ya, kita mulai eh, kita pikir bersama bagaimana solusinya ini. Sebuah balok masanya 2 kilogram. Ini UMPN yang rekayasa ya. Oke. Kan ada kayaknya ada rekayasa terus ada tata niaga atau apa gitu ya. Nah, ini yang rekayasa. Sebuah balok masanya 2 kilogram bergerak dipercepat dari kecepatan awal ini ya, kecepatan awal. Oke, berarti kita punya data apa ini? Massa. Kemudian kita punya data kecepatan awal. Oke ya, kita punya data massa 2 kilogram, kita punya data kecepatan awal 36 kilometer per jam. Oke ya. Bertambah kecepatannya menjadi 72 kilometer, berarti dipercepat dari 36 menjadi 72. Berarti ini ada VT gitu aja ya. Kilometer per jam. Oke. Perubahan energi kinetik dilakukan benda adalah. Jadi yang ditanyakan adalah perubahan energi kinetik itu apa? Delta energi kinetik. Oke. Ini nggak gampang ya? Gampang ya? Iya, delta energi kinetik berarti kan energi kinetik akhir. Energi kinetik akhir berarti kan kita ambil aja setengah MVT kuadrat kan gitu kan, dikurangi setengah MV0 kuadrat. Kalau teman-teman sudah paham pasti akan bisa ketemu gini aja. Nanti ya, bahwa tinggal selisih dari kecepatan awal kuadrat kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Nah, permasalahannya adalah di sini diminta satuannya adalah joule. Sedangkan kita di sini punya satuannya apa? Kilometer per jam. Maka ini kita harus rubah jadi apa? Meter per second. Meter per second. Kilonya dikalikan 1000, jamnya dibagi berarti berapa? Ke second berarti 3600, berarti 36 dikali 1000 ya toh, dibagi 3600 berarti berapa? 10 ya, 10. Oke, 10 meter per second. Jadi kecepatan awalnya 10 meter per second. Kali ini 2 kali lipatnya kan, berarti ini jadi 20 meter per second. Oke, tinggal dimasukkan aja setengah. Masanya berapa? 2 kilo ya toh. VT nya 20 dikurangi V0 nya berapa? 10. Oke, berarti ini berapa? Ini kan 400 ya. 400 dikurangi 100 berarti berapa? 300. Ini cerat ketemu ya. Satu ini jadi 300 joule. Perubahan energi kinetiknya 300 joule. Sudah ketemu. Nah, ini gampang toh ya. Ini sebelum cepat sekali dikerjakan pasti. Ini fisika dasar ini. Fisika yang dasar-dasar di SMA, jadi belum masuk kategori soal yang sulit. Oke, paham ya? Oke, silahkan kalau masih ada yang tanyakan nanti di komentar. Kita lanjut ke soal nomor 32. Nomor 32 ini. Mau dikerjakan dulu silahkan di pause. Oke, ya sekarang kita uh, coba mikir bersama solusinya gimana. Sebuah benda bermasa 2 kilo ya, 2 kilo. Massa lagi kita punya data massa. Bergerak dengan kecepatan ini, oke. Ya, besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda dalam waktu ini. Berarti ada waktu selama ini ya ta? Nanti bendanya jadi berhenti. Jadi dari kecepatan awalnya dia 6 meter per second kan gini. Kemudian dia pengen dihentikan. Berarti VT nya 0 ya. Dalam selang waktu berapa? T nya dalam selang waktu 0,03 detik atau 0,03 second.
Berapa besar gaya yang diperlukan? Nah, yang ditanyakan adalah besar gayanya berapa. Oke. Nah, kita mau mengerjakan dari mana ini? Yuk, kita mau mengerjakan dari mana? Apa? Iya. Kita kan punya apa tadi? Massa ya. Kita punya massa, punya kecepatan. Berarti nanti kita kalau kita pakai konsepnya usaha, coba. Ya, usaha itu sama dengan apa? F dikali S. Nah, F-nya ini kan F penahan yang dimaksudin tadi ya. Nah, W sendiri itu bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Selain F dikali S bisa jadi perubahan energi kinetik. Bisa juga dari perubahan energi potensial. Nah, sekarang kita bisa ngambil bahwa ini sama dengan ini. Oke, ya berarti kan gini. F dikali S sama dengan delta energi kinetik. Karena sama-sama apa? W keduanya ini. Oke. Nah, masalahnya ini belum tahu kita. Ini gampang. Ini kan sudah ketahui setengah tadi seperti tadi. M apa VT kuadrat dikurangi apa V0 kuadrat kan gini ya. Oke. Ini sudah ketahuan. Bisa dimasukkan setengah. M-nya 2, VT-nya jadi 0 ya kan, mau berhenti kan. Ini jadi 6. Kan gini aja. Oke. Berarti ini hilang, tinggal berapa? Min 36. Nah, sekarang kita PR-nya di sini. Kita mau nyari ini, tapi S-nya belum tahu. Nah, S-nya ini bisa kita cari dari mana? Kita cari dari GLBB. Ini kan GLBB, oke ya. Kita akan dapat ini dari GLBB. Oke. Kita mau nyari S-nya, Gimana nyari S-nya? S sama dengan V0 dikali T plus setengah A T kuadrat. Nah, A-nya belum tahu. A-nya bisa kita dapat dari sini. A itu sama dengan apa? Delta V per T. Delta V-nya berarti berapa ini kan? 0 dikurangi 6 per T-nya 0,03. Berarti berapa ini? Min 6 per 0,03. Berarti 3 kali 10 pangkat 2 min 2. Naik jadi 200 ya. Ini minus meter per second kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke sini. Tinggal kita masukkan ini. P0-nya adalah 6. T-nya adalah 0,0 berapa? 3. Ya kan? Nah, oke, dikali ditambah berapa? Setengah ini min 200 ya kan, dikali T kuadrat. T-nya berapa? Ini tadi ya. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan gitu. Ini dikelas berarti 6, berarti 18 kali 10 pangkat min 2 kan gitu ya ini. Minus ini jadi minus 10 pangkat 2 ya dah 100 kan ini. Dikali 3 kuadrat 9 dikali 10 pangkat min 4. Oke. Ini tinggal 10. Oh. Ini tinggal berapa ini? 18 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 9 kali 10 pangkat min 2 juga kan ini. Oke. Tinggal 9 kali 10 pangkat min 2. Oke. Tinggal kita masukkan saja kemana? Ke sini kan gitu. Kita mau nyari F. S-nya adalah 9 dikali 10 pangkat min 2. Oke. Berarti ini langsung sini ya. Berarti F-nya sama dengan berapa? Min 36 dibagi berapa ini? 9 dikali 10 pangkat min 2. Oke. Berarti ini berapa? 4 kan? 4 dikali 10 pangkat 2. Ini jadi pangkatnya naik 400. Minus, kenapa? Ini karena gaya hambat. Dia sifatnya menghambat. Oke ya, berlawanan dengan arah geraknya. Nilainya 400, tapi arahnya berlawanan dengan arah geraknya. 400 mana? Oh, ini ya 4 kali 10. Oke, gampang ya. Jadi cara mikirnya gitu aja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mana? Nomor 33 ya. Oke, 33. Silahkan di pause kalau mau dicoba dikerjakan. Oke, yuk. Nomor 33. Ini sepertinya apa ini? Tumbukan ya sepertinya ya. Massa bola A
3 kali massa bola B. 3 kali massa bola B berarti massa A itu 3 kali massa bola B. Oke. Jika tumbukan yang terjadi tidak lenting sama sekali, berarti apa? Koefisien restitusinya sama dengan 0. Oke ya. Oke, ya benar ya, tidak lenting sama sekali kan restitusinya 0. Atau nanti kecepatan A setelah tumbukan itu sama dengan kecepatan B setelah tumbukan, sama dengan V aksen gitu aja. Kenapa? Karena dia bergeraknya tidak tumbukan, tidak lenting, berarti kan dia jadi satu ya, bendanya jadi satu, bergerak bersama atau diam bersama kan gitu. Jadi sama kecepatannya nanti ya setelah tumbukan. Jika tumbukan tidak lenting sama sekali, maka pernyataan yang benar adalah oke. Kedua bola menyatu dan diam. Nah, ini kita perlu cek. Bahwa ini dia punya VA ya kan, ini dia punya VA, kecepatan awalnya, ini kecepatan awalnya B. Kita pakai konsepnya tumbukan saja. Gimana? Gimana? M hukum kanan momentum. Iya, begini kan, ditambah M B dikali VB ini sebelum tumbukan ya dah, sama dengan MA V A aksen ditambah MB dikali VB aksen ini setelah tumbukan. Karena setelah tumbukan maka berlaku ini tadi ya kan, berarti ini MA. Kita coba jadi variabel ini aja, di enak ya, 3MB MA nya ya kan, dikali VA ya, VA nya berapa, 3 ditambah MB dikali VB nya berapa, 6 kan gitu aja. MA ini kan, MA kan jadi MA kan gini kan, ditambah MB kan gitu kan, dikali V aksen kan gitu ya, dikali V aksen. Oke, dikali V aksen. Nah gini aja kan, karena kecepatannya sama bisa kita masukkan seperti ini. Jadi ini berapa ini 9 MB tambah ini 15 MB. Nah ini jadi berapa ini 3 MB berarti ditambah MB 4 MB dikali V aksen. Berarti ini bisa dicoret. Nah, V aksennya berapa? 15/4. Berarti ada V aksennya, punya V aksen. Ya, meter per second kan gitu. Ada kecepatan setelah tumbukan, berarti dia tidak diam. Dia tidak diam. Bola A bergerak kiri dengan kecepatan ini, bola B bergerak kiri, tidak kan dia menyatu. Bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per second. 2 meter per second. Ini bergeraknya berarti ke kanan nanti ya, karena dia nilainya positif. Oh tadi ini bro, sorry bro, ini tadi kecepatannya yang ini kan positif, yang ini berarti negatif, VP nya negatif, berarti ini negatif seharusnya ya. Kita ganti dulu di ini, berarti ini gini, benar-benar nih gini, tapi ini nilainya 6 nya negatif karena arahnya ke kiri ya. Berarti ini jadi 9, ini jadi 3 ya. 3 jadi 3. Oke, sorry 3, berarti ini arahnya tadi kita belum masukkan. Berarti kan 9 dikurangi 6 kan jadinya gitu. Dibagi ini 4 berapa, 3/4 ya, 3/4 meter per second. Nah, oke, berarti ke kanan 3/4 meter per second. Nah ini 0,75 kanan. Nah, gampang ya sebenarnya. Oke, tapi tadi hati-hati masalah tandanya. Kita misalkan yang kanan positif, yang ke kiri negatif. Oke, lanjutkan ya, nomor 34. Silahkan di pause kalau mau dikerjakan. Oke, sudah. Nah, jika diperlukan usaha sebesar 0,15 Joule W usaha ya untuk meregangkan bekas panjang ini, berarti delta X 5 cm, iya kan, atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dia butuh usaha berapa? 0,15 Joule kan gitu ya. Maka besar gaya yang diperlukan untuk meregangkan bekas sepanjang 2 ini, berarti kalau dia punya ini delta X1, berarti usahanya 1. Berarti ada 2 kondisi, nanti kita pakai permisalan ini berarti ya. Berarti delta X2 nya 2 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter, maka dia butuh usaha berapa kan gitu. Nah, kita
apa namanya oh pikir mau ngomong pas ya tadi. Kita berangkat dari ini pengertian bahwa usaha tadi apa, usaha itu kan sama dengan delta energi potensial lah, bisa dari delta minus delta energi potensial ya kan. Selain dari delta energi kinetik atau F dikali S bisa jadi dari minus delta energi potensial. Nah, energi potensial kan setengah apakah konstanta Bekas dikali delta X kuadrat kan gitu ya. Ini delta X yang kedua dan dikurangi setengah K delta X yang pertama. Nah, karena ini dalam kondisi yang apa namanya, yang apa namanya itu, setimbang ya, setimbang, berarti delta X nya ini kan 0, berarti komponen ini akan bernilai 0. Berarti yang tinggal ini saja, B nya sama dengan delta, sama dengan energi potensial. Nah, ini negatif, ini hanya untuk menentukan nilainya gitu aja ya, nilai perubahan X nya. Artinya kita bisa dari konsep energi potensial saja kan gitu menentukan nilainya. Energi potensial ya kan, 1 atau 2 dibanding energi potensial yang pertama, kan kita pakai perbandingan bisa kalau dua kondisi. Berarti setengah dikali K delta X 2 kuadrat per setengah K delta X 1 kuadrat. K nya karena Bekasnya sama berarti ini bisa kita hilangkan ya kan. Berarti delta EP 2 nya sama dengan W ini kan, delta EP 2 nya berarti kita mau tanyakan W2 per yang EP 1 nya 0,5 sama dengan ini delta X2 kuadrat, 5 dikali 10 pangkat min 2 ini kuadrat per delta X1 nya berapa? Ini kok 5 tuh bro, ini 2 kok ya ini 2. Ini berarti 2, yang sini baru 5. Wah, banyak lamunnya ini. Oke, terus gimana? Kita dari sini aja. V2 per ini berarti bisa dikali apa? 15 dikali 10 pangkat min 2 ya. Oke, kita pakai gini aja. Ini kan bisa dicoret kan ya. Karena bisa dipangkatkan, nanti ini jadi 4 per ini dikuadratkan 4 dikuadratkan 25. Kita sederhanakan bagi 5, 3 bagi 5, 5 kan gitu. Ini naik ke sini jadi W2 dikalikan 4 kan, berarti 12 per 5. Bener ya? 12 per 5 kan gitu ya, dikali 10 pangkat min 2. Oke, 12 per 5 kali 10 pangkat min 2 ini berapa ini? Berapa? Ini bagi ini 2,4 ya, 2,4. Bener ya? 2 kali 2 berapa itu? 10 ya, 2,4 ya. Nah, ini ada 10 pangkat min 2 nya gimana nih? Berapa nilainya bener ini? Ini 4, 10 pangkat min 4. Benarkah 15 itu sekali 10 pangkat 2 ya, berarti 0,15 ini ya. Ini kan enggak ada 10 pangkat 4 nya. Oh, 0, ini ada ya, 0,024 ini 10 pangkat min 2 ya, ini bener ya. Oke, berarti yang ini ya, 24 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,024. Oke, sip ya, jangan terjebak ya, tadi terjebak ngeliat yang ini. Oke, sekarang kita lanjut nomor 35. Silakan mau di pause untuk kerjakan. Oke, suatu zat cair dengan massa jenis ini, apa ini? Massa jenis rho. Percepatan gravitasinya ini G. Oke. Tekanan akan menjadi 105% dari tekanan pada permukaan zat cair pada kedalaman titik. Berarti kalau di permukaan itu P0 ya, nilainya tekanan atmosfer ini ya, berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka tekanan di kedalaman tertentu, oke, nilainya adalah 105 nya, 105%. 105% ini berarti kan gini jadinya,
100,05 kan gitu kan, 105%-nya. Ini kan 105%-nya, ini kan 105%-nya dari ini kan gitu. Oke, sekarang kita cek saja. Berarti kalau kita pakai konsep tekanan kan begini ya, tekanan totalnya ini kan ada titik X-nya, misalkan di situ, di sini ada tekanan hidrostatis, di sini ada tekanan apa namanya atmosfer. Berarti di sini nanti akan punya tekanan nilainya X, Px. Berarti Px itu nilainya sama dengan apa? P0 ditambah P hidrostatis. Kita mau nyari P hidrostatis karena nilainya apa nih? Rho G dikali H, kedalamannya ini berapa kan gitu. Nah, berarti ini kita tinggal selisihnya saja kan. P hidrostatis berarti Px dikurangi P0. Px dikurangi ini dikurangi ini berarti 0,0 berapa? 4 ya tadi kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu nilainya sama dengan ini rho GH. Ya kan, rho-nya berapa? 1000. 10 pangkat 3. G-nya berapa? 10. Hanya ini yang mau kita cari. Oke. Ini berarti 0. Oke. Oke, nah berarti ini berapa ini? Nilainya 10 pangkat 4 ya. Balik kali ini berarti 10 pangkat 4. Ini bisa dicoret dengan ini tinggal 10 kan. Berarti ini 0,04 dikali 10 sama dengan hanya, atau ini 0,4 meter. Ya kan, 0,4 meter dari apa namanya? Dari permukaan hanya. Loh, nilainya berapa ini? Kok begini? Coba kita maknai dulu. Tekanan akan menjadi 105% dari tekanan pada permukaan zat cair pada kedalaman. Loh, berarti kan ini seharusnya begini. Sudah benar ini ya. Oh, kalau yang dimaksud nilainya ini mungkin akan ketemu. Ini jadi 105. Berarti ini 105 kan gitu aja. Kalau maksudnya ini tekanannya atmosfernya tidak dijumlahkan, berarti kan tinggal begini aja, 1,05 dikali berapa itu? 10 pangkat berapa? 5. Ini kan sama dengan berarti ini 10 pangkat 4. Kan itu sama aja. Berarti persepsinya tadi ya enggak itu. Berarti ini 10,5 jadinya meter. Berarti pilihannya yang ini kalau begini. Seharusnya tapi tekanan di dalam zat cair ini, kalau yang di sini tidak bilang tekanan hidrostatis, berarti tekanan di permukaan ini diperhitungkan. Tapi kalau dia bilang tekanan hidrostatis, berarti yang ini aja. Bener nih tadi. Oke ya. Oke ya, berarti ini ya. Maksudnya mungkin tekanan hidrostatis kalau begitu. Tidak ada pilihannya ini kan. Oke, sekarang kita nomor 36 ya. Nomor 36. Silakan bisa di pause kalau mau kerjakan. Oke, sebuah kayu dicelupkan ke dalam air sehingga 75%-nya. Oke, volume kayu tercelup ke dalam air. Berarti volume yang tercelup berapa? 3/4. 75% kan 3/4 dari volume utuhnya. Sepertinya ini ya Archimedes ini ya. Oke. Jika diketahui massa jenis air 1 gram, massa jenis air kan jelas 1 gram per centimeter kubik. Ini dihafalkan saja boleh, atau 1000 kilogram per meter kubik ya kan gitu. Maka massa jenis kayu tersebut adalah massa jenis kayunya. Ini rho airnya, ini rho kayunya berapa kan gitu. Maka kita bisa pakai prinsip ini. Kan begini set. Ini ada 3/4 yang tercelup misalkan begini ya. Ini yang tercelup berarti kan nanti sesuai prinsipnya Newton ini ada berat bendanya, di sini ada gaya apung. Nah, gaya apung itu nilainya sama dengan V. Sesuai hukum Newton bahwa sigma F-nya dia diam kan, 0 kan gitu. Berarti besarnya gaya berat sama dengan gaya apung. Ini sama dengan rho dikali G, rho zat cairnya
G dikali volume yang tercelup. Ini sama dengan M dikali G. M-nya ini sama dengan apa? Rho dikali V. Karena apa? Rho sama dengan M per V. Berarti kan M sama dengan rho dikali V kan gitu. Ini bisa kita ganti rho-nya rho kayu. Berarti rho kayu V kayu dikali G. Rho air G. Oke. Nah ini berarti nah gitu. Rho air apa? Rho air 10 pangkat 3. Volume yang tercelup berarti sama dengan rho. Kayunya kita mau cari kan gitu. V-nya ya V. Nah berarti 3/4. Nah ketemu rho. Kayunya berarti 3/4 dari 10 pangkat 3 apa namanya kilogram per meter kubik. Nah ini kan 3/4 0,75 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kalau ini dirubah jadi gram per sentimeter kubik, ini tinggal dihilangkan saja, tinggal 3/4 berarti jawabannya 0,75. Oke ketemu. Oke ya, kita 31 sampai 36 dulu. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.